Gambar saya muncul di layar tidak? Muncul, muncul Ustaz. Gambar Bismillah, apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات في هذا أو في هذه الليلة المباركة. نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan belajar kita, yang mana di majelis ini kita mempelajari kitab Al-Ibanah wal Ifadah fi Ahkami Al-Haidhi wal Nifasi wal Istihadah yang ditulis oleh Syekh As-Sayyid Abdul Rahman bin Abdullah As-Saqaf. Dan Alhamdulillah, dari beberapa pertemuan kita sudah membahas bab pertama, kedua, dan ketiga. Kita di pertemuan yang lalu sudah menyelesaikan bab tiga. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maka malam hari ini kita lanjutkan dengan membahas bab keempat, Ad-Darsul Rabi'. Namun sebelumnya kita tidak lupa untuk mengingatkan majelis kita ini, kita duduk di sini, kita belajar di sini untuk eh, mencari ilmu dan mengamalkannya, dan juga mengajarkannya kepada orang lain, terutama orang-orang terdekat dari kita. Kemudian juga dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka ketaatan, dan supaya kita bisa lebih baik dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semua. Baik, Ad-Darsul Rabi. Kita buka PDF. Lihat. Sebelum kita baca ini bab keempat, umat sekalian, saya ingin mengingatkan dari beberapa pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang batasan-batasan waktu. Maka patokan-patokan batasan waktu itu harus selalu kita ingat, umat sekalian. Nah, itu akan tetap menjadi barometer kita nanti, akan menjadi patokan kita nanti. Seperti misalkan apa? Terutama masalah masa minimal haid itu sehari semalam atau 24 jam. Kemudian masa maksimal haid itu 15 hari. Kemudian masa minimal suci itu juga 15 hari. Maka kita harus selalu ingat itu, terutama terutama tiga itu. Ada batasan-batasan yang lain, kemarin sudah kita bahas. Karena hal itu juga akan, batasan-batasan itu tadi maksud saya, itu juga akan kita gunakan dalam pembahasan nifas ini. Kita mulai, mahasiswa sekalian. Bismillah. Naqra qawla al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Ad-darsul rabi'. Pelajaran keempat atau bab empat. At-ta'rifu bin nifasi wa muddatihi wa muddatuhu. Bisa dibaca dengan dua cara. Wa ma yata'allaqu bihi min ahkamin. Bab keempat ini membahas tentang definisi nifas dan juga membahas tentang masa nifas, maksudnya lama masa nifas. Wa ma yata'allaqu bihi min ahkam, dan hal-hal
atau hukum-hukum terkait dengan nifas. ثم قال حفظه الله تعالى سنتناول في هذا الدرس kita akan bahas di bab ini at-ta'rif bin nifas, definisi nifas, wa syurutahu dan syarat-syarat nifas, syarat-syarat darah itu bisa dianggap sebagai darah nifas, wa muddatahu dan lama masa nifas, wa hukma taqattu'i damin nifas dan hukum nifas yang terputus-putus, wa ziyadati dam ala aktsari nifas dan jika darah itu lebih dari masa maksimal nifas. Thumma qala awalan, langsung masuk ke pembahasan pertama. Beliau mengatakan awalan ta'rifun nifas. Yang pertama adalah definisi nifas. Sebenarnya untuk definisi nifas kita sempat membahasnya di bab pertama. Tapi di sini karena ini memang khusus membahas tentang nifas, maka tidak ada salahnya jika di sini ditegaskan kembali terkait dengan maksud dari nifas. Faqala an-nifasu lughatan, nifas secara bahasa bermakna al-wiladah. Al-wiladah itu proses persalinan. Nifas secara bahasa bisa bermakna al-wiladah, yaitu proses persalinan. Wa summiya bidzalika, dan nifas itu dinamakan sebagai nifas li'annahu yakhruju aqiba nafsin, karena darah nifas itu keluar sesaat setelah melahirkan. Maksudnya kebanyakan darah nifas itu keluarnya langsung pasca melahirkan. Nah, nafs di situ maksudnya apa? Eh, sekali nafas. Maksudnya langsung. Maksudnya di sini kalau beliau menyebutkan wasummiya bidzalika, dan nifas itu dinamakan nifas li'annahu yakhruju aqiba nafsin, karena darah nifas keluar sesaat setelah melahirkan. Aqiba nafsin hanya sekali hembusan nafas saja. Jadi sesaat. Wa min min qaulihim, ada juga yang mengatakan nifas itu dari akar kata yang lain. Tadi kan sudah dua disebutkan. Bisa bermakna al-wiladah, bisa bermakna sesaat karena keluarnya darah itu sesaat pasca melahirkan. Bisa juga dari akar kata yang lain seperti dalam perkataan tanaffasa subahu idza dhahara. Tanaffasa subahu bimana dhahara as-subahu. Jadi maknanya bisa tiga sesuai dengan yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini. Bisa bermakna al-wiladah, bisa bermakna sesaat, bisa bermakna dhahara atau muncul, zuhur, nampak atau muncul. Namun bisa juga nifas ini dari akar kata yang lain, yang mana nifas itu bisa diartikan darah. Darah. Seperti kalau kita belajar najasah ma'fuwah, najasah ma'fuwah anha, najis-najis yang ditolerir, di antara najis yang ditolerir, ini di majelis mudarosah tempat kita bahas, di antara najis yang ditolerir itu apa, mahasiswa sekalian? Ma la dama lahu sa'ilun. Hewan yang ketika terputus anggota tubuhnya tidak ada darah yang mengalir. Uh, biasanya diistilahkan bukan ma la dama lahu sa'ilun, tapi ma la nafsa lahu sa'ilah. Ma la nafsa, nafs di situ maknanya darah. Maka nifas itu kalau ditinjau dari akar katanya secara bahasa bisa menunjukkan empat makna. Bisa artinya wiladah, yaitu proses persalinan. Bisa maknanya sesaat. Bisa maknanya tadi al-zuhur, muncul atau nampak. Bisa maknanya darah. Gitu Ibu ya. Itu pengertian secara bahasa, definisi secara bahasa. Wadih Mahat? Insya Allah tidak bingung Ibu ya. Berikutnya, al-mu'allif menyebutkan definisi nifas secara istilah dalam ilmu fikih. Maka beliau menyebutkan wa yu'arrafun nifasu syar'an, dan nifas secara syar'i didefinisikan bi annahu damul khariju
بعد فراغ جميع الرحم. وقد تقدم شرح ذلك في الدرس الأول. Nifas secara bahasa bisa didefinisikan bahwasanya dia adalah darah yang keluar, ad-damul kharij. Darah yang keluar ba'da faraghi jami'ir rahim. Setelah rahim kosong. Setelah rahim itu kosong pasca melahirkan. Waqad taqaddama syarhu dzalika fi darsil awal, dan penjelasan terkait dengan masalah ini sudah pernah kita bahas di bab pertama. Nah, baik sebagaimana apa yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini. Dan kita dulu sempat jelaskan juga bahwasanya nifas itu adalah darah yang keluar pasca melahirkan setelah rahim betul-betul kosong. Gitu ya, Bu ya. Setelah rahim betul-betul kosong. Jadi kalau misalnya seseorang yang mengandung anak kembar, kemudian kembar misalkan ada dua bayi di dalam perutnya, kemudian bayi yang pertama telah keluar, tapi masih ada sisa bayi satu di dalam perutnya, maka darah yang keluar setelah lahirnya bayi pertama itu belum dianggap sebagai darah nifas. Ketika bayi yang kedua keluar, berarti sudah kosong rahimnya. Nah, maka darah yang keluar setelahnya baru dianggap sebagai darah nifas. Gitu ya, Bu ya. Wali Muhammad, halo. Ustaz. Wadi Ustadz. Wafaqanallah jami'an. Nastamir mubashir. Kita langsung lanjutkan, Muhammad sekalian. Tanian, syurutun nifas. Kedua, di sini al-mu'alif akan pembahasan kedua. Di sini al-mu'alif akan membahas tentang syarat-syarat nifas. Maksudnya, eh, darah yang keluar itu bisa dikategorikan sebagai darah nifas, ada syaratnya. Ada 4 syaratnya. Makanya beliau menyebutkan la yatahaqqaqu kaunun nifasi nifasan illa bi arba'ati syurut. Maka sebuah darah yang keluar itu tidak dianggap nifas kecuali memenuhi 4 syarat. Maka 4 syarat itu apa saja? Saya tadi sempat mengirimkan sedikit gambar dan terjemah ya. Kita buat bagan tadi agar supaya lebih mudah saja. Tapi sebenarnya mudah. Pembahasan ini mudah insya Allah. Tidak seperti pembahasan atau dua pembahasan yang lalu. Atau nanti pembahasan akhir-akhir nanti akan lebih susah. Ketika haid nifas itu bersambung dengan istihadah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran malam ini mudah-mudah insya Allah. Baik, kita coba perhatikan sejenak. Syurutun nifas, syarat-syarat nifas. Sebuah darah yang keluar itu bisa dikategorikan sebagai darah nifas, maka harus memenuhi 4 syarat. 4 syarat itu apa saja? Maka yang pertama, an yakuna khurujuhu. Suara saya terputus-putus tidak, Mak? Udah Ustadz. Jelas. Nah, syarat yang pertama, an yakuna khurujuhu ba'da faraghir rahim. Walau min alaqatin aw mudghatin qalat qabilatun annaha mabda'u khalqin adami. Keluarnya darah setelah kosongnya rahim. Jadi harus keluarnya darah itu setelah kosongnya rahim. Kalau darahnya keluar sebelum rahimnya kosong atau saat proses persalinan, itu bukan darah nifas namanya. Makanya syarat yang pertama, keluarnya darah ini harus setelah kosongnya rahim. Meskipun yang keluar dari rahim adalah segumpal darah atau segumpal daging yang merupakan awal pembentukan bayi. Siapa yang memastikan itu? Jika ada satu saja dari bidan atau dokter kandungan yang menyatakan, oh, segumpal darah ini atau daging ini merupakan awal pembentukan bayi. Itu ya. Jadi yang memastikan itu adalah bidan atau dokter kandungan. Dan cukup hanya satu saja nggak masalah. Nggak harus dikumpulkan 4 orang.
oh ini meneliti, enggak, tidak. Kalau ada satu saja bidan atau dokter kandungan yang menyatakan ini adalah awal pembentukan bayi, maka darah setelah keluarnya segumpal darah atau segumpal daging tadi merupakan darah nifas. Gitu Ibu ya. Wafaqanallah jami. Kemudian syarat yang kedua, asyartu tsani an Ustaz yakuna boleh qa bertanya Ustaz. tafadhali. Nah, ahlan Bu Dia, Eh, nampaknya baru ini masuk tadi. berarti Ustaz, Nah, Afan terlambat. Ini berarti terima kasih. kosongnya rahim ini termasuk dengan apa namanya ari-ari ya Ustaz? Atau hanya Kosongnya dari janin, Om, dari bayi atau eh, awal pembentukan bayi. Nah, jadi setelah eh, bayi semuanya keluar, entah itu betul-betul bayi atau awal pembentukan bayi sudah keluar, nggak harus nunggu hari-hari. Yang penting oh bayinya sudah keluar, maka darah setelahnya itu dianggap darah nifas, gitu Mas. Ustaz. Sekarang Ustaz. Nah, Afwan. Karena biasanya hari-hari itu kan agak ada jeda, Om, ya. Iya betul. Nah, Afwan. Yang penting setelah bayi itu keluar, Om, itu darah nifas, gitu Om, ya. Berikutnya, asyartu tsani an yakuna qabla inqida'i 15 yawman min faraghir rahim. Maksudnya apa? Saat keluar darah ini belum berlalu 15 hari pasca melahirkan. Jadi begini Mas kalian, tidak semua ibu yang melahirkan itu setelah melahirkan langsung keluar darah. Biasanya setelah melahirkan tidak keluar darah sama sekali. Kemudian beberapa waktu kemudian baru keluar darah. Maka kalau kasusnya seperti itu, hendaknya belum berlalu 15 hari pasca melahirkan. Gitu ya, Bu, ya. Jadi kalau misalkan keluar darahnya di hari kelima, di hari ketujuh, di hari ke-10, atau di hari ke-14, di hari ke-15, nggak masalah. Itu masih darah nifas. Tapi kalau setelah melahirkan, kemudian tidak keluar darah sama sekali selama 15 hari, baru di hari ke-16 atau ke-17 atau ke-20 baru keluar darah, maka itu bukan darah nifas, tapi darah haid. Kenapa kok 15 hari? Kenapa kok patokannya 15 hari? Sebagaimana kita tegaskan di awal tadi, karena 15 hari itu adalah masa minimal suci. Begitu ya, Bu ya? Wadah Mahat? Oh, insyaallah. Oh, Jadi, insyaallah. berikutnya, syarat yang ketiga, an la yatakhallala baina damai. Damai kita baca seperti damayin nifasi atau dikasrohkan kalau bersambung dengan sukun lagi. Ini bentuk musanna. Bentuk musanna dari dam. Aslinya damani, uh, ada alifnya, tapi alifnya bisa berubah jadi iya kalau manjurur. Makanya damai, nunnya dihapus karena mudhof. Alla yatakhallala baina damai atau damayin nifasi aqallu tuhari ay 15 yauman. Maksudnya apa? Syarat yang ketiga ini, jika darahnya terputus, maksudnya eh, darah nifasnya itu keluarnya tidak terus gitu, tapi ada masa-masa bersih, betul-betul bersih darahnya. Maka hendaknya masa bersih itu tidak sampai 15 hari. Masa jeda darah itu tidak sampai 15 hari. Ini syarat ini untuk mengkategorikan darah yang kedua itu sebagai darah nifas. Kalau darah yang pertama jelas darah nifas. Tapi setelah jeda, apakah itu dianggap sebagai darah nifas atau bukan darah nifas? Maka syaratnya ini yang ketiga ini. Jedanya tidak sampai 15 hari. Karena kalau sampai 15 hari jedanya, maka darah yang kedua keluar itu merupakan haid, bukan nifas lagi. Gitu ya Bu ya. Karena 15 hari itu masa minimal suci. Kalau jeda bersih betul-betul 15 hari, berarti setelahnya bukan nifas lagi, tapi haid sudah.
Wadih Muhammad? What if tension? Ustaz. Jayid. Berikutnya syarat Ustaz yang berarti hari keempat yang terakhir. ke-16 Nah, ya. nah, sahih. Ke-16. Kalau misalkan nanti insya Allah akan ada contoh kalau tidak salah. Kalau tidak salah. Tapi atau gini lah. Misalkan 10 hari, 10 hari keluar darah, kemudian 15 hari bersih, betul-betul bersih. Kemudian 7 hari keluar darah. Setelah 15 hari bersih, 7 hari keluar darah. Maka yang 10 hari pertama keluar darah itu jelas darah nifas. Kemudian 15 hari itu bersih, itu masa suci. Kemudian setelah 15 hari keluar darah lagi 7 hari. 7 hari itu adalah haid. Gitu ya, bukan nifas lagi. Nah, Ustaz. Ustadz Oke. Afwan, Nah, kalau nifas ini kita nggak masa nifas ya, bukan masa bersih. Masa nifas ini sampai berapa hari Ustadz? Kayak haid kan sampai 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari hitungannya kan istihadoh. nah, kita Kalau akan bahas setelah oh ini Om belum di ya? Oh ya belum pembahasan ya. ketiga. Sabar Om, sabar Om ya. Kita masih di pembahasan kedua Om. Iya soalnya Ustadz tadi udah ngomong sampai masa bersih. Ya, Saya pikir wafakallahu a'lam. ketinggalan. Gak apa-apa Om. Masih kita masih di sini Om, nggak ketinggalan. Ah, kita lanjutkan umat sekalian, syarat yang keempat, yaitu syarat yang terakhir, suatu darah itu bisa dikategorikan sebagai darah nifas adalah an yakuna dzalika fi sittin. Maksudnya, keluarnya darah, darah yang keluar ini masih dalam kurun waktu 60 hari pasca melahirkan. Gitu ya. Kenapa kok 60 hari? Nanti akan kita bahas di pembahasan ketiga. 60 hari ini adalah masa maksimal nifas. Kalau lebih dari 60 hari keluar darah, maka yang lebihannya itu, lebihan dari 60 hari itu bukan darah nifas lagi kategorinya. Tapi bisa nanti bisa haid, bisa nifas. Bisa haid, bisa istihadah maksud saya. Bisa haid, bisa istihadah tergantung kondisinya. Nanti akan kita bahas juga insya Allah. Gitu ya Bu ya? Wadah Muhammad, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita kembali ke kitab Muhammad sekalian. Nah, baca kembali apa yang ada di kitab. Bismillah. Baik. Tadi ada 4 syarat, ya kan Ibu ya? Nah, beliau menyebutkan, hafizahullah ta'ala, an yakuna khurujuhu ba'da faraghir rahimi, walau min alaqatin aw mudghatin. Qalat qabilatun innaha mabda'u khalqi adamiyyin. Seperti kita bahas tadi, ini syarat yang pertama, yaitu keluarnya darah ini, keluarnya darah ini setelah kosongnya rahim. Gitu kan Ibu ya? Meskipun yang keluar itu bentuknya bukan betul-betul bayi. Meskipun yang keluar itu hanya segumpal darah atau segumpal daging, selama segumpal darah atau segumpal daging itu dinyatakan oleh seorang qabilah atau seorang bidan atau dokter kandungan bahwasanya itu adalah awal pembentukan bayi. Gitu ya Bu ya. Kemudian beliau menambahkan penjelasan. Amma damul khariju qabla al-wiladah. Adapun darah yang keluar sebelum proses persalinan, wahwal musamma bitalq, dan yang biasa disebut dengan istilah damu talqin, damu talq. Nah, ini istilah bahasa Arab. Nggak tahu di dalam bahasa Indonesia ada istilah khususnya tidak, Bu Dokter? Nggak ada yang jawab. Nggak tahu Ustadz, biasanya lendir Nggak ada darah ya. aja udah gitu. Eh, ya kalau di dalam bahasa Arab ada istilahnya itu damu talqin, damu talq. Nah, itu darah, darah apa? Darah ad-damul khariju qabla al-wiladah bisababil wiladah. Itu pengertian damul talq. Darah yang keluar sebelum melahirkan dan saat melahirkan karena sebab proses persalinan. Gitu ya. Jadi keluarnya darah itu karena sebab proses persalinan. Lalu beliau menyebutkan damul talq itu kategorinya bagaimana? Falaisa binifasin. Darah yang keluar sebelum proses persalinan yang disebut damut talak itu tadi laisa binifasin, bukan darah nifas. Lalu beliau menyebutkan wala bihaidin, dan
tidak juga masuk kategori darah haid. Lalu darah apa? Kalau bukan darah nifas, bukan darah haid, berarti darah kategorinya damu fasad. Dan sebagaimana kita bahas sebelum-sebelumnya, damu fasad di dalam mazhab Syafi'i itu sama saja dengan darah istihadah. Hanya beda istilah saja. Bahkan di mazhab yang lain pun, meskipun namanya beda, perlakuannya tetap sama seperti darah istihadah. Begitu ya, Bu ya? Tetap berlaku, meskipun saat keluar darah, itu tetap berkewajiban untuk melakukan kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa wajib, dan seterusnya. Gitu ya, bukan? Wadih Mahat. Lalu beliau menyebutkan, illa, kecuali. Maksudnya kecuali. Nanti ini pengecualian bisa juga dianggap sebagai darah haid. Gitu ya. Tadi sebenarnya bukan darah nifas dan bukan darah haid. Kecuali di sini, nanti bisa dikategorikan darah ini sebagai darah haid. Bagaimana kondisinya? Darah sebelum melahirkan ini dikategorikan sebagai darah haid. Ini tasala bihaidin qablah. Jika bersambung dengan haid sebelumnya. Jadi sebelumnya haid saat proses uh, mengandung, saat masa kehamilan itu haid, dan uh, haid itu bersambung dengan proses persalinan. So, ini tentu berdasarkan pendapat yang kita pelajari sebelumnya di dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang kuat bahwa ketika seorang wanita hamil keluar darah, maka bisa saja darah itu dikategorikan sebagai darah haid, ya kan Ibu kan? Barakallahu fiikum. Jika memenuhi syarat. Makanya beliau menyebutkan di sini, eh, fa in ittasala bihaidin qablahu fahuwa haid. Jika bersambung dengan haid sebelumnya, maksudnya darah persalinan tadi, persalinan itu bersambung dengan darah sebelumnya. Fahuwa haid, maka darah itu dikategorikan sebagai darah haid. Lima taqaddama. Alasannya sudah pernah kita bahas sebelumnya. Maksud lima taqaddam. Annal asahha anna dam alladhi tarahu al-hamilu haidun. Bahwasanya pendapat yang paling kuat di dalam mazhab bahwasanya darah yang keluar saat masa hamil adalah darah haid. Jika memenuhi syarat tentunya Ibu ya. Memenuhi syarat misalkan minimal 24 jam, maksimal 15 hari. Apalah lanjut. Ini syarat yang pertama. Insya Allah bisa dipahami juga ya, untuk penjelasan tambahan dari Al-Mu'ad. Eh, kita lanjutkan syarat yang kedua. An yakuna qabla inqida'i khamsata asyara yawman min faraghir rahim. Nah, ini sebagaimana kita bahas tadi. Jadi, keluarnya darah ini eh, belum berlalu 15 hari pasca melahirkan. Amma ba'da inqida'i khamsata asyara yawman falaysa binifasin, bal huwa haidun. Adapun jika keluarnya darah itu setelah 15 hari pasca melahirkan, maka bukan darah nifas, kata beliau. Falaysa binifasin, bal huwa haid, tapi darah haid. Jadi kalau setelah melahirkan, tidak keluar darah sama sekali. Kemudian berlalu 15 hari. Di hari ke-16 baru keluar darah. Maka darah yang keluar itu adalah darah haid. Kalau memenuhi persyaratan haid. Dan lebih dari 24 jam. Gitu ya, Bu ya? Wal Mahat. إن شاء الله أستاذ. نعم. ثم الشرط الثالث ألا يتخلل بين دمي النفاس الأول والثاني أقل الطهر. Tidak ada jeda antara darah pertama dan kedua. Ini jika darahnya terputus-putus. Tidak ada jeda di antara darah pertama dan kedua yang lebih dari masa minimal suci. Aqallu tuhar. Masa minimal suci. Wahwa khamsata asyara yauman. Jadi jedanya tidak boleh lebih dari 15 hari. Kalau jedanya lebih dari 15 hari, maka darah yang kedua itu darah haid. Makanya beliau menyebutkan setelahnya, فَإِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا ذَلِكَ. Jika jedanya itu uh, 15 hari atau lebih, فَالثَّانِي لَيْسَ بِنِفَاسٍ. Maka darah yang kedua bukan darah nifas. Wa innama huwa haid.
Akan tetapi darah yang kedua itu merupakan darah haid. Wallahu a'lam. Kemudian syarat yang keempat, an yakuna dzalika fi sittin. Keluarnya darah itu masih dalam kurun waktu 60 hari. Falau ra'at ba'da sittina daman, jika seorang ibu pasca melahirkan mendapati darah setelah 60 hari, walau di zaman yasir, meskipun setelah 60 hari itu hanya sebentar saja, walau di zaman yasir, nggak sampai setelah setelah 60 hari, genap 60 hari, tidak sampai 24 jam misalkan, ternyata keluar darah. Walau di zaman yasir, falaisa binifas. Maka darah yang keluar itu bukan darah nifas. Summa in wujida fihi syartul haid, bahwa haid. Kalau terpenuhi syarat-syarat haid, maka itu dikategorikan sebagai darah haid. Wahwa bulughu yaumin walailah. Itu jika darahnya itu sampai 24 jam. Maka dikategorikan sebagai darah haid. Wa illa fala. Kalau tidak sampai 24 jam, maka bukan darah haid. Tapi istihadah. Itu Ibu ya. Insya Allah jelas Ibu ya. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan sekalian sebelum kita masuk ke pembahasan ketiga, lama masa haid. Lanjut, maaf soal Muhammad, tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak Daftar ada, Ustaz. Nah, nah, yang minimal, keempat Ustaz, itu nah, maksimal nifas itu 60 hari. Itu jika terput eh, apa namanya? Terputus datang terputus dalam jeda yang dekat waktunya, misalkan 2 hari keluar haid, keluar darah, kemudian berhenti, nah. besok lagi keluar lagi, berhenti selama 60 hari, itu dikatakan nifas gitu, Ustaz. Ya, sahih. Selama masa jedanya tidak lebih dari 15 hari, Om, ya. Tadi kan syarat yang ketiga, Om, ya. Masa jedanya tidak lebih dari Iya. 15 hari. Nah, tapi kok keluar darah sampai 60 hari, maka itu masih darah nifas. Meskipun terputus kurang dari 15 hari putus. Gitu, Om, ya. Hmm. Berarti setelahnya meskipun keluar berarti itu sudah darah haid ya, melebihi 60 Nah, hari. nanti kita bahas insya Allah. Jadi patokannya seperti apa? Karena kalau misalkan keluar darah setelah nifas, itu kita lihat di hari ke-60 itu sebagaimana. Di hari ke-60 itu, apakah di hari ke-60 itu keluar darah atau tidak? Atau nanti akan kita bahas. Jadi eh, ketika genap, betul-betul genap 60 hari di jam itu, ya. Kita kan melahirkan itu kan biasanya ditulis jamnya kan Ibu ya. Nah, di jam itu genap 60 hari, itu keluar darah atau tidak? Maka di sana akan berbeda hukumnya ketika misalkan ketika betul-betul genap 60 hari itu keluar darah atau tidak keluar darah. Nanti akan kita bahas di pembahasan ke-6 insya Allah. Hukmu ziyadati dam an aktsari nifas. Hukum lebih atau keluar darah melebihi 60 hari. Hukum keluar darah melebihi 60 hari. Nanti akan kita bahas insya Allah. Ada lagi pertanyaan, Muhammad? Tidak ada? Kalau tidak ada, maka kita bahas pembahasan ketiga. Salisan. Pembahasan ketiga, yaitu muddatun nifas. Lama masa nifas. Seperti halnya haid umat sekalian, sebetulnya nifas itu juga ada 3 macam lama masa. Ada masa minimal, maksudnya paling singkat, kemudian masa maksimal, masa paling lama nifas, dan uh, zaman ghalib atau aghlab. Nah, itu kebanyakan yang dialami mayoritas wanita, yaitu masa nifasnya berapa. Maka beliau menyebutkan di sana, hafizahullah ta'ala, muddatun nifas lahdhatun.
Nah, makanya di sini maksudnya adalah masa minimal nifas. Masa minimal nifas paling sedikit itu adalah lahdoh, hanya sesaat. Ya, setelah misalkan setelah melahirkan keluar darah cuma sesaat saja, maka bisa saja hanya sesaat itu saja darahnya, kemudian setelahnya tidak keluar darah sama sekali. Yang penting kalau ada darah keluar setelah melahirkan, maka itu adalah darah nifas. Meskipun setelah beberapa saat berhenti. Gitu ya, Bu ya. Meskipun setelah beberapa saat berhenti, betul-betul bersih sampai 60 hari bersih terus. Oh, tapi enggak lah. Enggak sampai 60 hari karena masa minimal suci kan 15 hari. Mas. Nah, 15 hari kemudian baru keluar darah lagi ya. 15 hari itu darah haid. Nah. Gitu ya, Bu ya. Wadah mahat. Jadi Ada masa insya- minimal nifas itu hanya sesaat saja. Tapi kalau misalkan berarti setelahnya apa kewajibannya? Ya bersuci, mandi. Kalau memang betul-betul sudah bersih. Gitu ya, Bu ya. Wadah mahat. nggak ditunggu dulu, Ustaz. Sebagaimana kita di pembahasan haid kemarin, haid yang terputus-putus. Ini nanti juga akan kita bahas di pembahasan kelima, nifas yang terputus-putus. Kita mengamalkan dengan dohirnya. Kalau bersih, betul-betul bersih, tidak ada sisa warna darah, ya berarti mandi gitu. Kan kita nggak tahu bakal keluar darah lagi atau tidak, ya atau ya. Iya. Kita nggak tahu perkara gaib kan. Maka kita mengamalkan dengan dohir. Gitu Om ya. Wadah mahat. Ada insya Allah. Baik. Berikutnya, wa aktsaruhu, maksudnya masa maksimal nifas. Paling lama nifas itu berapa hari? Beliau mengatakan situna yauman, 60 hari. Masa paling lama nifas itu 60 hari. Ini berdasarkan pendapat di dalam mazhab Syafi'i. 60 hari, masa maksimal nifas itu 60 hari, bukan 40 hari. Nah, ini berdasarkan istiqra'nya al-Imam Syafi'i, berdasarkan riset yang dilakukan oleh al-Imam Syafi'i dalam masalah ini. Dan kita sudah jelaskan kemarin. Bahasanya ini dalilnya itu sebenarnya adalah al-adah, al-adah muhakam dalam menafsirkan dan uh, mengambil kesimpulan hukum dalam suatu permasalahan dari Al-Quran dan hadis, yaitu maka ada langkah-langkahnya, ada cara-caranya. Kalau tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran, tidak ada penjelasan di dalam hadis, maka menggunakan al-adah, kebiasaan. Dan kebiasaan itu bisa diketahui dari istiqra, riset. Dan itulah yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Memang ada yang masa nifasnya sampai 60 hari. Gitu ya, Bu ya. Wadih mahat. Berikutnya, wa ghalibuhu. Kebanyakan yang dialami mayoritas wanita. Mayoritas wanita mengalami masa nifas berapa lama? Beliau mengatakan arba'una yauman, 40 hari. 40 hari. Itu juga yang disebutkan di dalam riwayat. Dalilnya li hadithi Ummi Salamah, hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah radhiyallahu anha, ya Allah meridai beliau, qalat bahwasanya beliau mengatakan kanatin nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman. Dahulu para wanita yang dalam masa nifas tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman. Berdiam maksudnya eh, mengalami masa nifas itu tidak melakukan sholat, tidak berpuasa selama arba'ina yauman, selama 40 hari. Maka dalil ini sebagai landasan masa yang dialami oleh mayoritas wanita. Masa nifas yang dialami oleh mayoritas wanita. Begitu Ibu ya. Qadhi Mahad. Nah, di sana ada mazhab yang misalkan di dalam mazhab Hambali. Di dalam mazhab Hambali, maksimal nifas itu 40 hari memang. Berbeda dengan di dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, dalil ini, riwayat ini menunjukkan
yang dialami mayoritas wanita, bukan menunjukkan maksimal masa nifas. Karena berdasarkan istiqra, kenyataannya di lapangan, ada yang masa nifasnya 60 hari. Begitu Ibu ya? Qadhi Mahat? Berarti insya Allah. Jadi, berikutnya Umahat, pembahasan keempat. Beliau menyebutkan rabi'an. Mata tabda'u muddatun nifas. Kapan masa nifas itu mulai dihitung? Gitu Ibu ya. Jadi patokan di sini. Kapan mulai dihitung masa nifas dan kapan seorang wanita mulai dihukumi dalam masa nifas. Maka beliau menyebutkan, dan kita uh, beri gambaran dulu Mas sekalian, di sana nanti akan masa nifas ini, maksudnya patokan permulaan nifas ini bisa patokan secara hukum, bisa patokan secara hitungan. Maksudnya patokan secara hukum, kapan seorang wanita mulai eh, dihukumi dalam kondisi nifas. Dalam artian dia misalkan tidak boleh sholat, diharamkan baginya perkara-perkara yang diharamkan untuk wanita nifas, sholat, puasa itu, Allah jamnya. Itu kapan? Dan ada patokan berdasarkan hitungan. Misalkan nanti hitungan genap 60 hari itu dimulainya dari kapan? Maka beliau mengatakan di sini wal mu'tamadu minal aqwal, dan berdasarkan pendapat yang mu'tamad, pendapat yang uh, rajih atau pendapat yang kuat di dalam madhab, maka uh, istilah beliau di sini wal mu'tamadu minal aqwal ini sebenarnya mengisyaratkan bahwasanya di sana ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Namun yang beliau sebutkan di sini adalah pendapat yang kuat. Beliau melanjutkan anna muddatan nifasi tabda'u hukman. Nah, ini berdasarkan hukumnya berarti kapan seorang wanita mulai dihukumi dalam kondisi nifas. Anna muddatan nifasi tabda'u hukman min ru'yatid dam. Fala nifasa qabla ru'yatihi. Seorang wanita mulai dihukumi dalam kondisi nifas sejak mulai keluar darah nifas. Fala nifasa qabla ru'yatihi. Maka tidak dianggap dalam masa nifas sebelum keluar darah nifas. Gitu ya Bapak ya. Jadi kalau misalkan pasca melahirkan misalkan tidak keluar darah sama sekali, berarti dia tetap wajib sholat, tetap wajib berpuasa ketika Ramadan. Gitu ya Bapak ya. Oh, banget. Mandi dulu gitu Ketika tapi nggak usah. iya akan mandinya mandi pasca melahirkan ya berarti ya. Kalau nggak keluar darah sama Mandi, sekali. mandi biasa gitu Ustaz. Mandi 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 besar juga Om, mandi wajib. Oh, mandi wajib. Mandi wajib pasca melahirkan kan pernah kita bahas di Masjid Sunda Rosa. Mas. Ada mandi pasca melahirkan. Itu kan Skip. kondisinya sangat lemah ya Ustaz. Nah, justru Gimana? kalau bukan karena operasi ya, karena kalau bukan karena operasi, mungkin setelah mandi, kan mandi itu nggak harus pakai air dingin, boleh pakai air seperti apapun, boleh pakai air hangat, boleh pakai air apapun. Kadang setelah mandi kan, kadang itu bisa memulihkan kondisi malah. Kalau misalkan, makanya atlet-atlet itu biasanya kalau setelah bertanding itu biasanya malah berendam di air es. Untuk apa? Untuk mengembalikan kondisi. Gitu, Mas. Lakukan Allah aja. Baru dengar ini Ustaz. Lakukan Allah. Itu baru denger yang mana, Om? Yang apanya? Kalau masalah mandi pasca melahirkan kan sudah kita bahas di Majelis Bunda Rosa, men. Ya. Nah, lakukan Allah aja. Setelah itu kalau tidak keluar darah, berarti ya berkewajiban
Sebagaimana kewajibannya wanita normal, kalau tidak keluar darah ya wajib sholat, wajib puasa. Itu ibu ya. Kalau kalau terkait dengan masalah kondisi, misalnya nggak kuat berdiri, oh nanti ya berlaku rukhsah dalam sholat, kan gitu. Apa namanya? Eh, beliau melanjutkan wa amma adadan. Namun dari segi hitungan gitu ya. Jadi ini tadi permulaan nifas ini bisa tadi kan dua Om ya. Secara hukum atau secara hitungan. Secara hukum itu kapan mulai dihukumi sebagai wanita nifas. Maka setelah keluar darah baru dihukumi sebagai wanita nifas. Sebelum keluar darah maka tidak dihukumi sebagai wanita dalam kondisi nifas. Tetap berkewajiban dan sesuai sebagaimana mestinya. Tapi kalau secara hitungan, amma ada dan famin ba'di faraghir rahim min jami'il hamli. Kalau secara hitungan, permulaan nifas itu dimulai dari sejak kosongnya rahim dari janin atau dari bayi. Semua bayi yang dikandungnya sudah keluar, nah, mulai setelah semua keluar itulah detik itu maka dimulai masa nifas secara hitungan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Tadi katanya setelah keluar darah. Ini kok setelah keluarnya, setelah kosongnya rahim, setelah keluarnya bayi semuanya. Eh, Kalau rahim sudah kosong, dimulai nifas. Kok ada dua? Kok membingungkan? Enggak. Coba kita baca penjelasan berikutnya. Misalun yuwaddihu dzalik. Contoh untuk memperjelas hal itu. Contoh, kita perhatikan Mahat. Ra'at nufasa'u daman nifasi ba'dal wiladah. Jika seorang wanita dalam kondisi nifas mendapati darah nifas pasca melahirkan. Dia asyarati ayyam. Jadi setelah melahirkan keluar darah selama 10 hari. Selama berapa hari, Mahat? 10 hari. Ra'at nufasa'u daman nifas ba'dal wiladah. Oh, afan. Saya salah. Ra'at nufasa'u daman nifas ba'dal wiladati bi'asyarati ayyam. Seorang wanita dalam kondisi pasca melahirkan, dia mendapati darah keluar itu 10 hari setelah melahirkan. Jadi darahnya keluar Keluar misalkan 10 hari. di hari kawan di hari ke-10 atau di hari ke-11 gitu ya Bu ya. Wadah Mahat. Berarti kosong tadi 9 hari gitu Ustaz. Ah, jadi sebelumnya itu nggak keluar darah sama sekali. Gitu ya Bu ya. Wadah Mahat. Putus-putus ya Ustaz. Putus-putus Ustaz. Yang putus-putus apa Mas? Darahnya atau suaranya? Suara Ustaz. Suaranya Allah Yasir. Ulang lagi Ustaz. Masih putus-putus Yang tadi yang tidak? terakhir. Coba Ustaz. Jika Tadi seorang wanita beliau menyebutkan ra'at nufasa'u daman nifas ba'dal wiladati bi'asharati ayyam. Seorang wanita yang dalam kondisi nifas mendapati darahnya itu keluar 10 hari setelah melahirkan. Jadi 10 hari setelah melahirkan baru keluar darah. Sebelumnya tidak keluar darah. Gitu ya Bu Maya? Wadah Mahat. ya, nah, berarti di hari ke-11. Bisa dianggap di hari ke-11. Nah. Di hari ke-11 pasca melahirkan. Nah, jadi kalau misalkan melahirkannya jam 12 misalkan. Jam 12 melahirkannya. Uh, Genap 10 hari di jam 12 itu kemudian lewat jam 12 keluar darah. Gitu ya. Setelah 10 hari kemudian lewat jam 12 keluar darah. Bisa dibayangkan Mas sekalian? Jam 12 Nah, siang. ya, jam 12 siang kan melahirkannya jam 12 siang.
Kemudian genap 10 hari kemudian, lewat jam 12, itu keluar darah. Gitu ya? Iya, Bisa dibayangkan, oh? ya Ustaz. Berarti awalnya tidak keluar darah Iya. selama 10 hari. Mm. Kemudian pas beberapa saat genap 10 hari, keluar darah. Ini bagaimana? Famin haitsul adad naqul, beliau menjelaskan, famin haitsul adad, dari segi hitungan jumlah berapa hari nifasnya, naqul, kita bisa mengatakan innan nifasa lahu asyaratu ayyam. Bahwasanya masa nifasnya itu sudah dihitung 10 hari. Masa nifasnya itu sudah dihitung 10 hari kalau berdasarkan hitungan. Ah, karena darah yang keluar ini sudah bisa dipastikan darah nifas. Belum berlalu 15 hari kan Ibu ya? Ya, Nah, darah yang keluar itu darah nifas. Kalau dari segi hitungan, maka dari sejak pasca melahirkan itu sudah dihitung berdasarkan hitungan. Wa min haitsu hukmin nifas, akan tetapi ini di halaman selanjutnya, akan tetapi berdasarkan hukum nifasnya, maksudnya apakah kapan dia dihukumi sebagai wanita nifas? La budda afan. Wa min haitsu hukmun nifasi la yabda'u illa min ru'yatid dam. Ah, kalau dari segi wanita itu dihukumi sebagai wanita nifas, itu setelah melihat darah, setelah keluarnya darah. Setelah keluarnya darah, maksudnya apa? Setelah keluarnya darah itu baru dia tidak wajib sholat, tidak wajib berpuasa, gitu ya. Tapi kalau misalkan puasanya puasa wajib, maka nanti harus diqadha, gitu ya Bu ya. Ah, jadi kalau dari segi hitungan, dari sejak selesai melahirkan. Tapi kalau dari segi dihukumi sebagai wanita nifas, maka sejak keluarnya darah. benar. Ya, gitu ya Bu ya. Waduh yang mahat, Jadi ya kayak berbenturan gitu ya Ustaz. Ini yang berbenturan bingung jadi. gimana? Kenapa berbenturan? Jadi setelah yang satu kan dari segi hitungan setelah melahirkan. Kalau yang satu lagi setelah melihat darah. Nggak ada berbenturan di situ. So, kita lengkapi dulu baru kita jelaskan ini. Baik. Fal asyaratul ayyam sabiqah, adapun 10 hari yang pertama, ala ru'yatid dam, ini sebelum melihat darah tadi, sebelum keluar darah, hukmuha fiha hukmut tahirat. Maka dihukumi, diperlakukan sebagaimana wanita dalam kondisi suci. Yani sebelum keluarnya darah, maka dia diperlakukan sebagaimana wanita suci, tetap wajib sholat. Kalau di bulan Ramadan ya tetap wajib puasa, dan sah kalau misalkan puasa, sah puasanya, gitu ya. Puasanya sah dan tidak perlu diqadha karena dia secara hukumnya dia belum dihukumi sebagai wanita nifas, belum keluar darah. Ketika sudah keluar darah, baru dihukumi sebagai wanita nifas. Gitu ya Bu ya. Tadi kok ada berbenturan? Enggak berbenturan Om. Ya. Jadi kalau secara Nah, hukum dihukumi sejak kapan diperlakukan atau dihukumi sebagai wanita dalam kondisi nifas? Ketika setelah keluar darah kan Om? Tapi menurut hitungan, maksudnya menurut hitungan itu nanti untuk menggenapkan hitungan 60 hari Om. Gitu oh, ya. Untuk nah Ustaz. menggenapkan hitungan 60 hari nanti dimulainya dari sejak kapan? Untuk Ini. menggenapkan hitungan 60 hari itu bukan dimulainya bukan dari keluarnya darah, tapi pasca melahirkan. Pasca melahirkan, hitungan 60 hari itu berlangsung dari sana, dari pasca melahirkan sampai 60 hari itu masa nifasnya. Oh, Itu, ya. gitu. Itu menurut hitungan. Ini. Tapi kalau secara hukumnya kapan dihukumi sebagai wanita nifas ya ketika keluar darah. Kalau sebelum keluar darah tidak dihukumi sebagai wanita nifas. Gitu ya. Qadhi Mahat. Ya, ya. Insya Allah ada Ustaz. Ya, iya, Barakallahu. Ada lagi pertanyaan Mahat? Tidak ada? Ya, ya. Tidak ada. Kalau tidak ada,
Kalau tidak ada pertanyaan, maka langsung kita bahas pembahasan kelima. Ya, kehabisan waktu kita. Beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan khamisan, pembahasan kelima, hukmu taqattu'i damin nifas, hukum darah nifas yang terputus-putus. Hukum darah nifas yang terputus-putus, ada jeda. Seperti Bu Ashrah tadi menyampaikan, kadang bersih 2 hari, kemudian keluar lagi, kemudian terputus lagi bersih, kemudian keluar lagi beberapa hari kemudian. Maka ini bagaimana? Maka di sana ada dua gambaran kondisi sebagaimana disebutkan oleh al-muallif di sini. Kita baca mas sekalian. Qala idza kana damun nifasi mutaqatti'an. Jika darah nifas itu terputus-putus, fataratan daman wa taratan naqa'an, terkadang keluar darah, terkadang betul-betul bersih. Fanangdur. Maka kita lihat, kita perhatikan. Di sana ada dua kemungkinan. Awalan, in takhallala bainad damai 15 yawman wa huwa aqallu tuhri faddamu tsani haidun. Jika masa jeda antara dua darah yang keluar tadi sampai 15 hari, jadi bersihnya sampai 15 hari, wa huwa aqallu tuhri, sedangkan 15 hari itu adalah masa minimal suci, maka darah yang keluar kedua itu adalah darah haid, bukan darah nifas lagi. Jadi saya kan tadi 10 hari pasca melahirkan keluar darah selama 10 hari. Pasca melahirkan keluar darah selama 10 hari. Kemudian darahnya berhenti betul-betul bersih selama 15 hari. Kemudian keluar darah lagi selama 10 hari. Maka darah yang 10 hari pertama itu darah nifas, kemudian 15 hari itu masa suci, dan darah yang kedua, yang 10 hari kedua itu adalah darah haid. Begitu Ibu ya? Ya, Ustaz. Jadi patokannya jedanya itu sampai 15 hari atau tidak. Kalau sampai 15 hari masa jedanya, maka darah yang kedua darah haid. Begitu Ibu ya? Ya, Ustaz. Kemudian beliau melanjutkan wasanian wa in lam tablu muddatun naqai bainad damaini aqalla tuhri, jika masa jedanya, masa jeda maksudnya masa bersih dari darah itu di antara masa jeda di antara dua darah, bainad damain, an-naqa bainad damain, masa jeda di antara dua darah, masa bersih di antara uh, keluarnya darah, lam tablugh aqalla tuhri, tidak sampai masa minimal suci, wa huwa 15 yauman, maksudnya tidak sampai 15 hari. Ini jedanya tidak sampai 15 hari. Nah, intinya kita. Fa'auqatud dami nifasun bil ittifaq. Maka masa-masa darah, masa-masa keluarnya darah itu merupakan masa nifas bil ittifaq. Tidak ada perbedaan. Ittifaqan. Semua ulama bersepakat. Kalau masa jedanya tidak sampai 15 hari, maka masa-masa keluarnya darah itu adalah masa nifas berdasarkan kesepakatan para ulama. Gitu ya, Bu ya? Wa fin naqa'i al-mutakhallil, adapun masa-masa bersih yang uh, menjadi jeda antara darah tadi, masa-masa jeda bersih di antara keluarnya darah, maka di sana qaulani, ada dua pendapat. Ini persis sebenarnya seperti haid kemarin. Ketika kita membahas haid, haid yang terputus-putus, itu di sana ada dua pendapat, di sini juga ada dua pendapat. Asahuhuma, maka pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat itu, annahu nifasun, masa bersih yang merupakan jeda di antara dua darah itu tadi juga merupakan masa nifas. Itu Ibu ya. Wadzalika mithlu ma taqaddama fi an-naqa'il mutakhallil baina dima'il haid. Dan ini hukumnya sama persis seperti yang kita bahas sebelumnya pada pembahasan uh,
haid yang terputus-putus. Suci di antara keluarnya darah haid. Persis. Itu Ibu ya. Wadih Mahat. Dan ini nanti kaitannya sebenarnya terkait dampaknya. Dampak hukum ini itu kita rasakan pada masalah sholat dan puasa. Pada masalah sholat dan puasa. Kalau misalkan uh, tadi jedanya kurang dari 15 hari ternyata keluar darah lagi. Maka kalau misalkan pada masa jeda itu tadi berpuasa, maka wajib mengkodok tetap nanti puasanya. Karena ternyata itu masih masa nifas. Gitu Ibu ya. Wadih Mahat. Bingung tidak Mas sekalian? Coba Atau saya contohnya ringkas? Saya ringkas lagi. kalau Allahumma shalli. Saya ringkas lagi. Tadi nifas yang terputus-putus ya. Maka kita lihat apakah masa jedanya itu sampai 15 hari atau kurang dari 15 hari. Kalau masa jedanya itu sampai 15 hari, maka darah setelah 15 hari jeda itu adalah darah haid, bukan darah nifas lagi. Begitu Ibu ya. Tapi kalau masa jedanya kurang dari 15 hari, maka tetap dianggap nifas semuanya. Keluar masa-masa keluarnya darah baik yang pertama maupun yang kedua itu masa nifas, masa jedanya itu juga dianggap masa nifas. Begitu Ibu ya. Waduh ya Mahat. insya Allah Ustaz. Faham. Contoh misalnya seorang wanita, seorang ibu pasca melahirkan keluar darah selama 25 hari. Keluar darah selama berapa hari Mahat? 25 hari. Kemudian bersih, betul-betul bersih selama 10 hari. 10 hari itu nggak sampai 15 hari kan Ibu ya? Ya. Setelah 10 hari bersih, ternyata keluar lagi darah selama 3 hari. Hmm, Berarti semuanya itu masa nifas. 25 hari yang pertama itu nifas, 10 hari itu juga masa nifas, 3 hari itu juga masa nifas. Totalnya semuanya berapa berarti masa nifasnya? 38 hari. 38. 38 hari. Gitu Ibu ya? Wadah Mahat. Ada insya Allah Ustaz. Pokoknya yang penting masa jedanya itu tidak lebih dari 15 hari Ustaz. Maksimal 15 Nah, hari. nah, Baik, Ustaz. kalau masa jedanya 15 hari, setelah 15 hari itu berarti darah haid. Tapi kalau kurang dari 15 hari, masa jedanya masih dikategorikan darah nifas. Dan masa jedanya itu juga dianggap masa nifas. Gitu ya, Bu ya. Tapi tapi Ah, bersih, ketika misalkan tadi 15 hari, apa? Tadi 25 hari, Man, 25 hari. ya. Setelah melahirkan, keluar darah selama 25 hari. Kemudian bersih. Bersih, betul-betul bersih dari darah. Nggak ada sisa-sisa warna darah sama sekali. Maka wajib untuk mandi. Mandi untuk bersih dari nifas itu. Gitu ya. Nah, karena kita tidak Yang tahu 10 apakah hari akan tadi. keluar darah lagi atau tidak. Ya, selama secara zahirnya itu sudah bersih, ya mandi gitu ya. Kemudian sholat. Kalau Ramadan ya wajib puasa juga. Hmm. Karena tidak tahu apakah akan keluar darah lagi atau tidak. Waduh, Muhammad. Ada insya Allah Ustaz. Iya. Ada lagi pertanyaan, Muhammad? Baik. Hmm. Ini udah jam setengah 10 lebih, ya. Masih ada satu Ya, pembahasan lagi ya sebenarnya di bab ini, Om sekalian. Ini bagaimana, Om, statusnya? entah waktu. Ada pertanyaan? Oh, sampai alarm saya bunyi. Ada pertanyaan? Sebentar. Mau bertanya di luar pembahasan. Jika kita sedang safar lalu berniat untuk menjamak takhir qadarullah ketika setelah waktu Isya ternyata haid dan belum sempat untuk sholat, maka untuk mengkodok sholatnya
hanya sholat isya saja atau maghrib dan isya. Maghrib dan isya harus diqadha. Jadi nanti akan ada meskipun tidak sedang safar sekalipun. Meskipun tidak sedang safar sekalipun, tetap wajib diqadha semua. Nanti misalkan nanti akan kita bahas dalam masalah turu'ul mani dan zawalul mani. Ya kan Ibu kan? Turu'ul mani dan zawalul al-mani. Kalau seperti itu kasusnya tadi, ya wajib mengqadha semuanya kan sholat maghribnya belum sholat. Sedangkan sholat isyanya jelas belum sholat juga tadi kan. Uh, Maafkan aja. Dua-duanya tetap harus diqadha. Kalau misalkan masalah turu'ul mani, misalkan ketika sudah masuk waktu sholat, misalkan sholat duhur, kan? Sudah masuk sholat duhur, cukup berlalu waktu cukup untuk melaksanakan sholat duhur. Kemudian, tapi belum sholat duhur. Uh, Terus ternyata keluar darah haid. Maka wajib mengqadha sholat duhur. Itu nanti, saat setelah suci. Dan demikian juga kalau misalkan zawalul mani, hilangnya penghalang sholat, dan nanti misalnya uh, ketika di akhir waktu sholat asar. Ketika di akhir waktu sholat asar, ternyata bersih. Dan masih tersisa waktu sholat asar cukup untuk melaksanakan 4 rakaat dengan wajib-wajibnya saja. Maka wajib mengqadha zuhurnya juga dan asarnya. Itu nanti akan kita bahas lagi. Jadi nggak perlu betul-betul dirinci di sini. Ada lagi pertanyaan masih kalian? Harusnya masuk pembahasan pekan depan sih masalah itu. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Ini gimana Om? Ini masih satu pembahasan hukmu ziyadati dam ala aktsari nifas. Ini kalau darah itu lebih dari 60 hari masih keluar darah, maka bagaimana statusnya? Tapi ini ya, meskipun tinggal satu pembahasan, 2 halaman tapi Om. Gimana Om? Saya minta maaf Om sekali. Ada pertanyaan Mas sebelum kita tutup? Ayo chat Ustaz. Ayo chat. Mas yang lain juga tidak ada. Insya Allah pembahasan malam hari ini lebih ringan kan Ibu ya? Tidak bikin pusing kan Ibu ya? Yang tadi hitung-hitungan tadi agak itu Ustaz. Alhamdulillah sebenarnya. Ya, tapi masih lebih mudah daripada haid yang sebelumnya terputus-putus, kemudian masalah rutubatul walad itu kan mungkin agak lebih ribet teman-teman. Karena ini sudah pernah kita alami haid yang terputus-putus, ini mungkin lebih tergambar. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan betul-betul maka kita jawabkan mas sekalian. Naktafi bihadzal qadar. Insya Allah kita mulai akan kita lanjutkan di pekan depan. Kalau misalkan saya minta maaf mas sekalian tadi terlambat saya mulainya karena mungkin ada sedikit beberapa kendala di awal dan semoga di pertemuan berikutnya kita bisa mulai dari awal Om. Ya setidaknya kalau bisa jam 8 bisa mulai alhamdulillah gitu ya. Biar nanti kita ada banyak waktu untuk membahas. Wafaqanallah jalla. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan solehan dan bertakwa kepada. Semoga
Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba yang soleh dan soleh. Dan semoga terlahir dari mereka generasi orang. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. وجزاكم الله Barakallahu خيرا. fiik. وفقكم الله.